Tahukah kamu bahwa sebelum abad ke-18, hampir semua barang di dunia dibuat dengan tangan? Tapi tiba-tiba semuanya berubah. Mesin mulai mengambil alih, produksi melonjak, dan dunia tidak sama seperti dulu lagi. Pertanyaannya, kenapa revolusi besar ini mulainya di Inggris? Kenapa bukan di Prancis, Cina, ataupun Belanda yang saat itu pun sudah maju? Yuk langsung aja kita bahas di Arologi. Alasan yang pertama, karena geografinya yang sangat menguntungkan. Inggris kaya akan sumber daya alam yaitu batu bara. Inggris punya cadangan batu bara yang sangat besar. Dan yang terpenting, letak dekat dengan permukaan tanah, sehingga mudah ditambang. Berikutnya adalah akses air menjadi kunci. Transportasi mudah serta cepat. Sebelum ada truk ataupun kereta api, mengangkut barang berat seperti batu bara dan lainnya lewat jalur air itu lebih mudah dan murah daripada lewat darat yang berlumpur ataupun berbatu ya, serta berelok-elok. Logistik dan efisien. Sebagai negara kepulauan, posisi pabrik selalu dekat dengan laut atau sungai. Jadi bahan baku masuk dan barang jadi keluar bisa didistribusikan dengan sangat cepat. Energi gratis. Sungai-sungai di Inggris digunakan untuk memutar kincir angin sebagai penggerak mesin pabrik sebelum mesin uap populer pada masa itu. Berikutnya adalah kanal buatan. Inggris membangun jalan tol air ataupun kanal yang menghubungkan tambang langsung ke kota industri, sehingga biaya produksi mereka jadi yang paling murah di dunia. Luar biasa banget kan? Berikutnya adalah memiliki modal yang sangat melimpah. Kekayaan dari kolonialisme lewat perdagangan global, termasuk dari jalur perdagangan yang ditinggalkan oleh VOC atau persaingan dengan mereka. Inggris punya banyak uang ataupun modal untuk berinvestasi ke mesin-mesin mahal. Lalu, Inggris juga punya pasar yang sangat luas. Jajahan Inggris yang terbesar di seluruh dunia menjadi konsumen setia bagi barang-barang hasil pabrik mereka. Berikutnya adalah stabilitas dan pelindungan hak kekayaan intelektual, keamanan politik. Beda banget nih dengan negara Eropa daratan lainnya yang sering dilanda perang ataupun revolusi berdarah. Politik Inggris ini relatif stabil pada masa itu. Nah, hukum paten, Inggris adalah salah satu negara pertama yang menghargai penemu. Jika kamu menciptakan mesin, pemerintah melindungimu dengan paten. Ini memicu orang-orang seperti James Watt dan penemu lainnya untuk terus berinovasi. Wah, luar biasa banget ya. Gak kayak di negara Konoha nih. Berikutnya adalah ledakan penduduk dan revolusi pertanian. Revolusi agraria. Sebelum industri maju, Inggris memperbaiki sistem pertanian mereka sehingga makanan sangat melimpah pada masa itu. Lalu berikutnya adalah urbanisasi. Karena pertanian sudah efisien, banyak petani kehilangan pekerjaan di desa dan pindah ke kota. Mereka inilah yang kemudian menjadi tenaga kerja murah di pabrik-pabrik baru pada masa itu ya. Jadi, revolusi industri di Inggris bukan sebuah kebetulan. Ini adalah pertemuan antara kekayaan alam, modal yang kuat, stabilitas politik, dan rasa haus akan inovasi. Revolusi ini mengubah Inggris menjadi bengkel dunia pada masa itu. Menurut kalian, kalau Indonesia punya batu bara melimpah sekarang, apakah kita bisa memimpin revolusi teknologi berikutnya?
Tulis pendapatmu di kolom komentar.